Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arif Tricayadi. Pada bagian ini saya akan memberikan tutorial menggunakan Adobe Photoshop dengan teknik masking. Teknik masking ini digunakan pada Adobe Photoshop pada dasarnya adalah untuk memanipulasi gambar. Di mana maksudnya adalah ketika kita menggunakan teknik masking, pada saat kita pengeditan memanipulasi gambar, di mana dari segi kata mask atau topeng, yang dimaksudkan adalah kita mengubah tampilan sebuah gambar atau objek, tetapi sebenarnya objek atau gambar tersebut masih utuh. Yang kita lakukan sebelum-sebelumnya belum menggunakan teknik masking, di mana objek yang kita lakukan untuk memanipulasi gambar, objek aslinya dia langsung teredit, tidak ada backupan dari objek sesungguhnya. Nah, teknik masking ini membantu kalian untuk mempermudah ketika ada hal-hal yang memang tidak diinginkan. Ketika kita melakukan proses editing, teknik masking ini tidak mengubah objek sesungguhnya. Itu sedikit penjelasan tentang masking. Tentunya banyak penjelasan-penjelasan lainnya, tentunya yang dapat kalian temukan pada referensi-referensi lainnya. Pada bagian ini, teknik masking, saya akan mencoba menjelaskan penggunaan teknik masking secara sederhana. Kita coba membuka file baru, file new atau Ctrl N. Di sini saya beri nama latihan masking. Saya menggunakan size A4, resolusinya 300 dpi, dot per inch. Yang lainnya saya mengikuti yang sudah di default oleh Adobe Photoshop, kemudian tinggal klik OK. Di sini saya coba zoom sedikit. Oke, untuk mengetahui teknik masking, yang akan kita lakukan yang pertama adalah kita coba membuat satu buah objek, rectangle tools. Di sini saya buat kurang lebih ukurannya 13 kali 13 cm. Di sini saya coba ketengahin ya. Warnanya akan saya coba rubah menjadi warna hijau. Nanti warnanya disesuaikan aja ya. Jadi kalian bikin lembar kerja baru, kemudian buat satu buah objek menggunakan rectangle tools atau shortcutnya adalah U. Kemudian kalian coba rubah warnanya. Kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya langsung saja kita lakukan teknik masking. Teknik masking itu berada pada layer di menu bar. Kemudian kita langsung ke layer max. Ada dua layer max, yaitu Reveal All dan Hide All. Di mana Reveal All ini sifatnya adalah tidak menyembunyikan atau menampilkan objeknya. Jadi kalau misalnya kita aktifkan Reveal All, objek yang akan kita masking itu masih terlihat. Perbedaannya dengan menggunakan Hide All, ya tentunya ketika kita aktifkan Hide All, layer masking pada objeknya itu dia tidak terlihat atau disembunyikan. Oke, kita coba dulu penggunaan Reveal All. Untuk Reveal All di sini, pada bagian layer di sini ada dua thumbnail ya. Thumbnail objek yang pertama atau objek sesungguhnya yang kita gunakan. Yang kedua adalah objek maskingnya. Ada layer max-nya. Di sini ada layer thumbnail yang harus kalian hati-hati ketika dalam pengeditan. Di mana pengeditan yang akan dilakukan itu tentunya bukan di layar aslinya atau di objek aslinya. Yang harus kalian lakukan adalah di thumbnail masking-nya. Ciri-cirinya pada penggunaan Reveal All itu dia thumbnail-nya berwarna putih. Sebelum kita lanjutkan, kita coba rename dulu. Di sini R Max untuk Reveal All. Ya. Langsung saja kita coba gunakan teknik masking menggunakan Reveal All. Aktifkan thumbnail pada layer max-nya. Ya, kalau misalnya di sini saya klik objek yang warna hijaunya, yang berarti di sini aktif adalah gambar aslinya. Kalau misalnya aktif pada layer max-nya,
Berarti nanti di sini akan ada sudut-sudutnya ya, yang menandakan bahwa di sini yang aktif adalah layar max-nya. Kalau misalnya kalian tidak terlihat, kalian bisa klik kanan, kemudian di sini kalian bisa pilih ya. Di sini ada small thumbnail, ada medium thumbnail, ada large thumbnail supaya terlihat perbedaannya. Nah, langkah selanjutnya adalah ketika di sini warnanya putih, kemudian kita lihat di color foreground dan background-nya. Di sini foreground-nya berwarna putih dan background-nya itu berwarna hitam. Ketika putih bertemu dengan putih, tentunya tidak akan ada pengaruhnya karena warnanya sama. Nah, untuk reveal all ini, dia berpengaruh terhadap objek kontras. Kita anggap aja warna hitam. Warna hitamnya kita coba switch ke foreground. Kemudian untuk menjadikan atau menseleksi sebuah objek, sederhananya kita menggunakan brush tools atau shortcut-nya adalah B, disesuaikan aja ya size-nya. Nah, di sini coba kita lakukan brush. Ya, dengan menggunakan warna hitam untuk foreground-nya, kemudian kita aktifkan brush, kita lakukan pengeditan, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini pada layar utamanya dia sudah menampilkan pengeditannya. Ya kurang lebih seperti ini penampilannya. Kalau dilihat di layar thumbnail kurang lebih tampilannya seperti ini. Ya, di layar masking-nya. Hati-hati ketika pengeditan harus aktif di layar max thumbnail-nya. Kurang lebih seperti ini. Nah, kalau misalnya kita ingin mengubah atau mengembalikan objek ke sesungguhnya, kita bisa langsung coba switch lagi. Warna foreground-nya menjadi warna putih lagi, kemudian kita lakukan pengeditan kurang lebih seperti ini. Nah, di sini objek sesungguhnya itu tidak berubah. Kita coba lagi pindahkan ke warna hitam, kemudian kita coba lakukan pengeditan. Nah, di sini ciri-cirinya adalah menggunakan Reveal Max ini, sifatnya dia warnanya putih, kemudian dia berpengaruh terhadap warna foreground yang gelap, ya, atau sebut saja warnanya hitam. Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan penggunaan teknis warnanya. Nah, di sini kalau misalnya kita klik kanan pada layar thumbnail, kemudian kita coba disable layar max. Nah, di sini untuk objek aslinya itu tidak berubah. Ini berlaku ketika kalian mengedit menggunakan tool selection yang lainnya. Ya, seperti itu ya. Ini coba kita klik kanan lagi, kemudian enable. Oke, yang kedua. Di sini saya coba hide. Yang kedua, kita coba membuat objek baru lagi, rectangle tools, atau kita rubah menjadi ellipse tools, ya, lingkaran. Warnanya saya rubah, di sini di thumbnail ellipse-nya kita klik 2 kali aja, nanti akan muncul color picture-nya. Saya rubah menjadi warna ungu misalnya. Yang tadinya kita menggunakan reveal all, kemudian kita coba membuat menggunakan hide all. Pada menu bar ada layer, kemudian layer max, kemudian kita coba buat hide all. Nah, di sini perbedaannya untuk hide all itu adalah dia warnanya hitam. Ya, untuk thumbnail max-nya warnanya hitam. Sebelum kita melakukan pengeditan, kita coba rename dulu. Di sini adalah hide all atau menggunakan teknik masking menggunakan hide, ya, tersembunyi. Oke, kita pastikan untuk layar thumbnail-nya ini aktif, ya. Aktif di layar thumbnail-nya yang warna hitam. Kalau misalnya warna hitam tentunya berpengaruh terhadap foreground yang kontras, ya, yaitu kita coba warna putih. Kita coba menggunakan brush. Yang terjadi adalah, ya, seperti ini. Ya. Jadi yang terlihat adalah bagian-bagian yang diedit ketika menggunakan warna yang kontras. Kalau misalnya di sini warna hitam, pastikan foreground-nya kalian menggunakan warna putih atau warna yang kontras dari warna sesungguhnya. Kalau misalnya di sini untuk yang Reveal Max atau Reveal All, karakteristiknya menggunakan warna putih untuk thumbnail max-nya, otomatis yang berpengaruh adalah untuk menggunakan foreground yang warna hitam atau kontras sesuai dengan warna aslinya. Kalau misalnya di sini warna putih, ya tentunya kita coba buat warna hitam supaya warnanya itu benar-benar terseleksi dengan baik. Nah, ini adalah perbedaan menggunakan Reveal All dan
hide all. Jadi kalian harus hati-hati ketika menggunakan teknik masking. Nah, kalau untuk yang hide all juga masih sama ya. Ketika kita coba klik kanan, kemudian disable layer mask, di sini objek sesungguhnya itu tidak berubah atau masih sama dengan objek aslinya yang kita buat di awal tadi. Nah, itu adalah perbedaan menggunakan reveal all dan hide all. Jika ada pertanyaan pada bagian ini, silakan kalian ajukan di kolom komentar. Kalau misalnya ada kendala-kendala yang memang kalian dapatkan pada saat kalian praktek di sana. Oke, yang selanjutnya kita coba aplikasikan ke dalam sebuah pengeditan. Kita masukkan satu gambar. Gambarnya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Gambar ini ya. Kemudian kalau sudah dimasukkan, di sini saya coba duplicate layer, klik kanan, duplicate layer, kemudian di sini edit masking, saya beri nama edit masking. Kemudian untuk layer background-nya ini saya coba hide, ya. Saya coba hide, yang tershow atau yang ditampilkan hanya layar edit masking pada bagian ini. Di sini saya coba lakukan penyeleksian menggunakan Quick Selection Tools. Di sini saya klik Shift, kemudian saya lakukan penyeleksian pada objek ini. Ikuti saja alurnya. Kalau misalnya gambarnya dia kualitasnya bagus, tentunya untuk pengeditan itu dapat dipermudah ya, kecuali kalian ada kasus-kasus menggunakan gambar-gambar yang memang resolusinya itu kurang bagus, jadi harus hati-hati bisa menggunakan teknik lasso tools atau menggunakan pen tools. Nah, di sini pada bagian ini kita coba hilangkan menggunakan klik Alt. Detailingnya coba kita perhatikan. Ini berasnya saya perkecil menggunakan tutup buka kurawal. Klik Alt. Untuk bagian penyeleksian, kalau misalnya kalian masih bingung, kalian bisa melihat di tutorial sebelumnya. Ini menggunakan Alt ya. Jadi kalau misalnya kita mau menambahkan, tinggal dilepas saja Alt-nya. Kalau misalnya kita mau mengurangkan, nanti dia akan muncul min seperti ini. Menambahkan, mengurangi. Kita coba lihat bagian kakinya. Nah, ini harus kita seleksi juga, kita tambahkan. Kalian bisa menggunakan lasso tools atau pen tools sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kalian. Oke, kalau misalnya sudah dirasa, sudah terseleksi, ya, sudah terseleksi, coba kita lakukan teknik masking-nya, ya. Kita coba gunakan layer, kemudian layer max, kita coba pilih reveal all. Nah, di sini dia warna putih, berarti dia berpengaruh terhadap foreground yang warna hitam. Nah, di sini yang kita hilangkan apa? Apakah objeknya yang kita seleksi atau background-nya? Kalau misalnya kita lakukan brush pada objek yang kita seleksi, tentunya yang hilang adalah objeknya atau foreground dari gambarnya, ya. Tapi di sini kita akan menghilangkan background-nya. Kita kembali lagi aktifkan Quick Selection Tools-nya, kemudian kita klik kanan, kita coba lakukan select inverse. Kalau misalnya kita seleksi yang pertama tadi foreground-nya, ketika kita lakukan select inverse, dia akan menginverse objek yang tidak terseleksi, yaitu adalah background-nya. Di sini kita coba aktifkan brush, kemudian pastikan foreground-nya warnanya hitam, kemudian kita lakukan brushing. Seperti ini. Ya, ini teknik simpelnya. Kalau misalnya sudah dianggap selesai, kita tinggal deselect atau Ctrl D. Ya, di sini sudah terseleksi objeknya. Ya, di sini ada pengeditan maskingnya, kurang lebih tampilannya seperti ini. Kalau misalnya kita coba disable layer mask, layar aslinya atau gambar sesungguhnya itu tidak berubah. Ya, kita coba enable lagi. Oke, selanjutnya coba kita buat layar baru. Create a new layer di pojok bawah. Kemudian kita coba bikin background. Aktifkan Paint Bucket Tools-nya. Kemudian kita coba pilih salah satu warna. Kita coba warnakan background-nya.
Atau kalian bisa menggunakan rectangle tools, kemudian kalian pilih warnanya untuk dijadikan background. Coba kita perbesar sedikit. Nah, ini teknik menggunakan masking. Kalau misalnya kita coba membuat menggunakan hide all, di sini layar background-nya coba kita duplicate. Di sini kita rename edit max with height. Kemudian kita coba taruh paling atas. Ini coba kita hide. Kita tampilkan untuk penggunaan edit max with height. Langkah pertama masih sama, kita lakukan penyeleksian. Nah, kalau misalnya sudah, kita coba aktifkan max height. Ya, klik layer, kemudian layer max height all. Nah, di sini dia akan terhide. Kemudian kita coba nih, mau menampilkan objek mananya. Apakah objek background-nya atau objek foreground-nya. Karena di sini warnanya hitam, untuk hide, tentunya kita aktifkan foreground yang warna putih. Kemudian kita coba lakukan brushing. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Kalau di sini untuk penggunaan hide, dia yang di brushing itu adalah objeknya. Penggunaan reveal all, dia yang di brushing itu adalah foreground-nya. Jadi nanti disesuaikan aja ya, yang paling mudahnya seperti apa. Di sini saya coba diselect, Ctrl D. Kalau misalnya sudah selesai, nanti tinggal diedit terkait dengan pencahayaannya atau tone color-nya, nanti disilakan. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan, silakan kalian ajukan di kolom komentar, kita diskusi nanti di kolom komentar. Kendala-kendalanya seperti apa. Oke, untuk lakukan absensi pada bagian ini, silakan kalian komentar di kolom komentar perbedaan menggunakan hide dan reveal masking. Yang sudah saya jelaskan tadi, perbedaannya seperti apa, secara singkat aja. Kemudian diakhiri dengan underscore name. Jadi untuk persyaratan absensi, kalian coba deskripsikan penggunaan reveal all dan hide all. Diakhiri dengan underscore name. Silakan di kolom komentar. Nanti akan saya cek satu persatu sebagai syarat absensinya. Oke, saya lanjutkan teknik masking yang selanjutnya. Kita coba masukkan satu buah gambar lagi yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Satu buah gambar lagi, masukkan ke dalam Adobe Photoshop-nya. Di sini sudah saya siapkan satu buah gambar. Kemudian teknik masking yang selanjutnya, kita coba duplicate layer. Di sini kita beri nama objek max. Objek max itu objek yang akan di maskingnya. Kemudian background utamanya coba kita hide. Di sini hanya satu gambar aja. Nah, di sini teknik masking yang selanjutnya adalah kita coba membuat objek ini berpengaruh terhadap objek lainnya. Maksudnya seperti apa? Kita langsung coba saja. Di sini saya masukkan ellipse tools. Di sini saya rubah warnanya menjadi warna hitam. Kemudian saya coba membuat lingkaran ellipse tools di bagian sini. Saya sudah menebak ya, nanti jadinya akan seperti apa. Nah, di sini ellipse tools-nya ini yang kita buat ini adalah akan menjadi kurang lebih menjadi frame. Nah, objek max ini harus berada di posisi atas. Yang nantinya objek max ini akan berpengaruh terhadap objek setelahnya. Ya, objek setelahnya ini berdasarkan pada objek dasar yang ada di Adobe Photoshop, baik itu objek dasarnya maupun teks. Nanti akan kita coba penggunaan teksnya. Oke, langkah selanjutnya ketika posisinya sudah seperti ini, kita klik kanan pada objek max. Kemudian kita langsung aja create clipping max. Nah, nanti dia akan ada panah kecil yang kurang lebih nanti jadinya seperti ini. Ya. Kalau misalnya kita pindahkan objek ellipse-nya, yang nanti yang terlihat adalah objek dasar yang kita buat tadi. Oke, ini menggunakan objek dasar. Kita coba buat gambar lainnya dari background, kita duplicate layer, kemudian objek, kita beri nama objek max kedua.
tinggal klik OK aja, kemudian kita posisikan di atas, kita aktifkan, kemudian kita coba gunakan Type Tools, Trees, kemudian saya perbesar. Untuk memperbesar teks, kalian bisa aktifkan Type Tools-nya, kemudian kalian tinggal pilih di sini ya resolusinya, atau berapa poin besarnya. Di sini kurang lebih di 2742, atau bisa menggunakan Pen Tools, yang nanti bisa diperbesar, diperkecil. Pastinya kalau misalnya kalian ingin memperbesar, memperkecil sebuah objek, jangan lupa diklik Shift-nya supaya proporsional. Teks yang sudah kita buat, ini menjadi objek dasarnya. Tentunya kita coba posisikan di paling bawah dari objek mesh yang kedua. Kemudian kita coba lakukan Create Clipping Mesh. Ya. Create Clipping Mesh ini posisinya adalah klik kanan pada bagian teks. Kemudian pilih Create Clipping Mesh. Nah, nanti dia akan ada muncul panah seperti ini yang tandanya termasking dari objek setelahnya. Nah, kurang lebih seperti itu latihan kita pada hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan pada bagian ini, silakan kalian tinggalkan di kolom komentar. Kita nanti akan diskusi di kolom komentar. Mudah-mudahan kalian dapat mengikutinya dengan baik. Dan jangan lupa di-save ya dari masing-masing latihan kita hari ini. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe ya. Dan jangan lupa di-like. Terima kasih semuanya pada hari ini. Saya Arif Tricayadi, salam kreatif. Stay watching di video selanjutnya. Thank you.